Sangat menguntungkan. Kenapa? Karena dengan sekarung sekam itu bisa menghasilkan 5 sampai 8 liter. Oh, 5 sampai 8 liter Ya, ya. 5 sampai 8 liter. Sementara dalam penggunaan itu satu tangki itu hanya kisaran antara 200 cc sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada konten kali ini kita akan bicara banyak masalah pembuatan asap cair. Bersama saya telah ada Bapak apa Pak? Sudibyo. Bapak Sudibyo dari mana Pak? Saya dari Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur. Dari Dinas Pertanian Oku Timur. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus konten Bang Yarta PPL. Ya, jadi ini perangkat asap cair. Ini konsep saya tahun 2015, saya keluarkan di tahun 2020. Jadi kalau peralatan asap cair, perangkat asap cair itu kalau kita lihat di YouTube biasanya itu biayanya sampai 8 juta rupiah satu unit. Ini cukup 1 juta rupiah. Kemudian bahan yang kita pakai ini bisa menggunakan sampah-sampah organik. Cuman yang sekarang kita pakai ini adalah sekam padi, dengan pertimbangan karena sekam padi itu di tingkat masyarakat masih sangat banyak sekali dan murah sekali. Kemudian sifat dari perangkat asap cair ini adalah sifatnya destilasi. Jadi ini adalah dihasilkan dari pemanasan atau pembakaran sehingga menimbulkan uap itu berubah menjadi cair. Jadi di sini ada misalkan ini cerobong yang besar, kemudian dipadatkan pada cerobong yang kecil, kemudian didinginkan maka sampai di ujung sana itu bisa menghasilkan asap cair. Ini hanya 1,5 karung sekam, jadi sebanyak ini. Kemudian air ini fungsinya adalah selaku pendingin dari proses destilasinya. Oke. Jadi ada sirkulasi air untuk proses pendinginan dari pemanasan tadi. Apa yang membedakan ini dengan peralatan yang sekian juta ke atas itu? Oke. Kalau salah satunya adalah alat ini sifatnya bongkar pasang. Mbak, kita ke sana. Ini bisa bongkar pasang. Jadi andai kata kita melakukan mobilisasi, ini bisa mobilitas tinggi. Jadi ini bisa dilepas. Jadi artinya ini suatu rangkaian. Ya, rangkaian. Jadi nggak baku. Sementara kalau yang di YouTube itu kayak dia baku di satu tempat itu nggak bisa pindah-pindah. Kenapa? Karena pendinginannya sifatnya baku, nggak bisa pindah. Tuh. Kemudian bahan yang digunakan untuk pembakarnya apa aja Pak? Bisa sekam, kemudian atau tatal kayu, jadi sisa-sisa apa kayak pertukangan bisa. Kemudian kalau sampai dengan hari ini yang saya cermati itu yang paling bagus adalah menggunakan batok kelapa sawit. Oh, batok kelapa sawit berarti yang paling bagus ya. Cuman karena di tingkat petani itu yang kita cari yang paling harganya paling murah, paling mudah dijangkau, tersedia itu adalah sekam. Ya, sekam itu di tingkat petani bisa sampai menggunung di RMU itu. Benar. Dan itu bisa menimbulkan kalau mereka mengatakan itu menjadi permasalahan. Secara ekonomis seberapa menguntungkan ini Pak? Sangat menguntungkan. Kenapa? Karena dengan sekarung sekam itu bisa menghasilkan 5 sampai 8 liter. Oh, 5 sampai 8 liter ya. 5 sampai 8 liter. Sementara dalam penggunaan itu satu tangki itu hanya kisaran
antara 200 cc sampai 1 liter. Oh. Dengan berbagai macam komoditas tapi ya bukan. Oh, bukan jadi satu waktu komoditas. aplikasi tadi ini dosisnya gimana, Pak? Dosisnya gini, kalau untuk pertanaman kayak hortikultura, sayuran dan sebagainya, itu dosisnya hanya sampai 500 mili. Oh, 500 mili. Nah, Per? kalau untuk per tangki, Per tangki. 15 liter. Kemudian kalau untuk tanaman padi, itu ketika tanaman di bawah 1 bulan, itu hanya maksimal sampai setengah liter atau 500 mili. 500 mili. Nah, kemudian kalau sudah lebih dari 1 bulan, itu bisa sampai 1 liter. Tinggal tergantung intensitas serangannya seperti apa. Dan ini sekarang asap cair banyak digunakan di petani organik di Oku Timur. Rata-rata mereka sudah menggunakan asap cair untuk proses pengendalian hama dan penyakit, kemudian proses discovery dari apa namanya itu akibat serangan hama dan penyakit. Proses perbaikannya mereka menggunakan asap cair. Kemudian juga asap cair ini kemarin Untuk pengendalian bisa dipakai enggak nih, Pak? bisa. Bisa Ya, ya. untuk pengendalian hama dan penyakit itu kemarin kita ada yang kita gunakan, contohnya misalkan untuk pengendalian tikus. Tikus itu nggak suka dengan asap, nggak suka dengan asap. Makanya kita gunakan pengendalian tikus, hanya ada penambahan bahan lain misalkan kayak kembar. Nah, kemudian sementara kalau serewangi ini serewangi. Oh ya. Ini ini bisa digunakan, bisa dicampurkan, diikutkan dibakar, sehingga kalaupun ini misalkan ada pembakaran di lingkungan pekarangan, di lingkungan pemukiman, ini aroma dari asapnya nggak sangit, Nggak ganggu ya. ganggu. Tidak ganggu Ya. kita. Kemudian juga asap cair ini di samping untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, dia juga bisa untuk pembeku latek. Pembeku latek. Kemarin kaji terapita itu perbandingan 1:5 itu bisa membeku latek. Iya. Dengan keuntungan lain itu adalah di samping murah, yang lain latek nggak bau.